Halo sobat bonsai, kembali lagi di channel Yana Place. Nah, di video kali ini sangat unik sekali ya, karena saya akan mengulik nih pohon di samping saya ini, karena saya lihat kemarin di postingan di sosial media ini sangat unik sekali pohonnya. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana teknik-teknik atau triknya dalam membuat bonsai seperti gaya seperti ini. Dan sampai saya sudah bersama dengan artisnya ini. Bisa diperkenal dulu, Bli, untuk namanya biar makin terkenal lah. Di dunia malam ya. Sementara saya Tiang Denawayan, yang bukan artis ya, yang hanya sekedar penghobi, yang kebetulan juga menekuni di bidang bonsai. Masih belajar, Pak. Nah, itu sahabat, profil dari beliau yang sangat ya simpel saja kalau udah kesini. Kita perlu neko-neko. Nah, ini jadinya pohon apa ini, Bli? Ini pohon serut. Pohon serut ya? Pohon serut ya. Ini kalau dari tumbuhnya ini udah berapa tahunan kayak kira? Riwayatnya saya tidak terlalu yakin, tapi karena ini pohonnya punya teman saya. Oh, punya temannya? Iya, namanya Pak Dut Armi dari Gianyar. Ya, beliau sudi kiranya memberikan pohon ini untuk saya taati. Jadi storynya gimana nih, Bli, sampai pohonnya bisa kayak gini itu loh? Jadi pada awalnya mungkin Pak Dutnya membeli juga ya, mungkin dari teman atau sahabat. Yang pada awalnya frontnya atau mukanya berada di sini. Oh, kebalik dulu, Bli? Iya, frontnya di sini, mungkin dengan pertimbangan dan segala macamnya menurut dari orang yang pertama melihatnya. Kemudian Pak Dut Armi meminta saya untuk mereposisi atau mendesain ulang. Saya melihat dari gerak batang, dari perakaran, dari arah mahkota, kemudian saya mengambil kesimpulan untuk merubah frontnya ke arah seperti ini. Jadi ini sangat lurus, ada di fotonya kok, nanti saya kasihkan. Ini juga lurus dari arah sebaliknya. Dan kemudian saya membuat permainan dimensi. Karena ini begitu lurus dan ini juga lurus, saya menariknya ke belakang untuk menjadikan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan agar terlihat seperti menempel. Dan kemudian arah mahkotanya juga sangat turun ke sini. Jadi sangat ke bawah ke sini. Di sini ada batang juga satu, saya potong karena saya ingin menaikkan mahkotanya. Jadi kalau ini masih dikip atau disimpan akan menghalangi mukanya ya. Kemudian saya melakukan penarikan arah mahkotanya ke sini agar lebih dinamis dan mendekati dari focal pointnya. Yang focal pointnya menurut saya sih yang ini, tekukan alam ini. Nah, ini sahabat, kalau kita melihat serut itu kan kebanyakan gayanya yang main aman aja, Beli ya. Main aman. Nah, sekarang ini sahabat, ini kalau dibilang ini udah ekstrem sekali. Kalau kalau kita bicara tentang sinensis, kalau ditekuk seperti ini kan biasa, Beli ya. Sudah biasa. Kalau serut ini salah proses ya jadinya kayu bakar jadinya. Untuk dimasak ya. Terus untuk tekniknya sendiri untuk menekuk seperti ini tuh gimana, Bli? Sebenarnya kalau untuk menekuk semua jenis pohon bisa ditekuk. Semua jenis? Ya, asalkan dengan teknik yang tepat dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah saat kita melakukan sebuah tekukan pohon. Waktunya itu adalah waktu tingkat kesuburan pohon yang maksimal. Harus subur dulu berarti dia. Harus subur, jangan baru dongkel sudah diotak-atik atau pohon lagi sakit, lagi stres itu jangan diotak-atik. Itu malah akan membunuh pohon itu. Kalau pohonnya dilihat dalam kondisi yang sangat subur, barulah kita boleh melakukan step-step dalam proses sebuah bonsai. Jadi kalau masalah tekniknya, karena saya tantangan terbesar adalah menekuk dari tajuk mahkota atau posisi mahkota ini lebih ke atas, awalnya di sini, kemudian di atas.
Jadi saya melakukan sebuah proses dengan pengurangan volume kayu. Saya ngejinnya di sini, saya mengkeruak kayunya dengan mengurangi volume kayu yang di depan dan juga di belakang. Maaf. Oh, yang di belakang juga. Ya, yang di belakang juga. Yang fungsinya untuk lebih melenturkan dari batang itu sendiri. Biar tingkat kerasnya itu berkurang. Berkurang ya, lebih kelentur ya. Di sini memang sudah ada yang alami, ada lubang alami. Saya menambahkan di sini. Jadi saat melakukan saya penekukan atau ngetreknya itu lebih mudah. Lebih mudah ya, karena lebih lentur ya. Dan saat melakukannya ini pun itu dilakukan secara bertahap. Nggak boleh sekali itu ya. Boleh sekali, pasti patah. Pasti patah. Jadi harus melakukan sebuah gerakan tekukan itu dengan bertahap, setengah jam, bahkan lebih. Saat terakhir itu saya sampai nunggunya 2 jam. Karena begitu saya melakukan sebuah tekukan terakhir itu, posisi kayunya atau saya merasakan tekanan dari kayu itu masih keras. Begitu saya melakukan kembali setelah 2 jam itu, saya merasakan sudah agak melunak. Ya, saya melakukan tekukan terakhir dengan posisi yang cukup dekat, yang awalnya dari sini. Nah, itu sahabat, tip atau trik dari Bli Wayan tentang proses penekukan dia. Ya. Harus dilakukan secara bertahap dan juga intinya hati-hati juga Bli ya. Hati-hati ya. Terus untuk pembuatan jinnya ini sendiri ini pakai apa Bli? Oh ya, kebetulan saya punya alat jin sendiri yang dari bor. Dari bor ya. Ya, seperti mini grinder ya. Mini grinder ya. Ya. Jadi itulah yang saya gunakan dalam melakukan sebuah pembukaan kambium atau melakukan jin. Saya juga mengikuti dengan beberapa jin dengan membuka kambiumnya. Di sini juga ada. Itu untuk menselaraskan pembukaan kambium di sini. Jadi pembukaan kambium di sini tidak hanya bertitik di suatu tekukan saja. Jadi untuk drama alam ke depannya memang pohon itu memang sudah kelihatan terpecah, terperas, terpelintir segala macam. Dan juga saya melakukannya di sini. Ini awalnya bersih, tidak dijin. Kalau ini memang ada bekas potongan. Jadi untuk mensimulasikan, untuk membuat alur drama alamnya, saya juga melakukan jin di sini. Dengan tujuan kalau kita melihat pohon ini di alam, mungkin pohon ini lurus tinggi dulu. Seolah-olah dia. Ya, seolah-olah tinggi, terus mungkin di alam dia tertimpa batu atau mungkin diinjak hewan, jadi menjadi patah. Jadi karena patahan ini, karena kita prinsipnya berbonsai itu menceritakan sebuah drama alam, jadi saya membuat jin di sini seolah-olah ini ada kerusakan. Pohonnya dia. Ya, kerusakan alam karena patah ya pasti ada bekas patahan. Itu untuk membuat nilai plus dari pohon ini. Ya, begitu sahabat tentang konsep dari Bli Wayan. Kalau mau membuat sebuah bonsai itu pasti mempunyai filosofi dulu Bli ya. Mempunyai cerita jadinya ya, ada cerita yang ditampilkan supaya pohon itu tidak mutlak hanya apa ya namanya, bisa bilang itu aja tanpa ada latar belakang ceritanya seperti itu ya. Iya, kadang kita belum bercerita, pohon sudah bercerita sendiri ya. Sahabat uniknya. Terus untuk ini nggak ditutup Bli? Mungkin di kambium atau di sulfur? Untuk jenis serut memang agak susah nutupnya. Hanya mereka melakukan sebuah tutupan kambium paling hanya di pinggir ini saja. Kecil sekali dia. Ya, tapi untuk sembuh total itu sudah tidak mungkin untuk jenis serut. Jadi kita membiarkan kayu ini kering dulu, mungkin dalam kurun waktu 3 bulan, baru kita melakukan treatment wood atau menggunakan lime sulfur untuk pengamanan dari kroposnya kayu. Ya. Terus untuk teknik pemasangan lime sulfur yang benar menurut pengalaman Bli itu gimana Bli? Oh ya, saya sering melihat orang melakukan pengecatan dengan lime sulfur dan segala macam, tapi kok susah putih Bli? Sering ada pertanyaan seperti itu. Bahkan mereka sampai masangnya 5-6 kali, tapi nggak putih-putih. Karena mereka mungkin belum mengerti cara memasang mengaplikasi lime sulfur. Jadi kita harus membiarkan kayu ini mengering dulu.
Oh, dibiarkan dulu ya? Ya, biarkan. Ini kan posisinya masih basah karena baru kemarin saya jin. Ya. Jadi kita harus membiarkan kayu ini mengering natural. Oh, mengering natural dulu ya? Mengering natural, mungkin dalam kurun waktu 3 bulanan. Oh, harus tunggu 3 bulan dulu? Iya. Jadi saat kita mau umpamanya ini sudah 3 bulan, ya, kayunya sudah kering sekali seperti di alam. Terus kita melakukan aplikasi lem sulfur itu, pohon ini posisinya kering, kayunya kering. Kemudian sebelum kita mengaplikasi, kita menyepray dengan alat spray air, ya, ke daerah yang ingin kita aplikasi lem sulfur. Jadi kayunya yang mulai basah ini langsung kita aplikasikan lem sulfur agar lebih meresap. Berarti itu teorinya beliau? Iya, mungkin pemasangan aplikasinya 2-3 kali sudah putih sekali. Langsung bisa kelihatan putihnya. Nah, itu sahabat, pengalaman Beli Dono tentang teknik pemasangan sulfur beliau. Ya. Jadinya untuk sahabat di rumah mungkin keliru lah bisa dibilang. Mungkin baru di jin udah dikasih apa namanya lem sulfur. Itu jadinya nggak kurang maksimal. Jadinya ya. Itu sahabat, sangat ini ya, sangat unik sekali. Mungkin kita melihat itu gampang sekali menaruhnya, ternyata harus ada step-stepnya. Ya, ada teknik khusus. Terus untuk ini kan bisa dibilang kalau sirut ini kan rawan sekali, ya, rawan stres tuh. Terus ya, habis di reposisi seperti ini, teknik penyuburannya gimana jadinya? Ya, kalau kita melakukan sebuah tekukan ekstrim seperti ini, ya, walaupun posisi pohon sangat subur, alangkah baiknya kalau kita tidak membongkar media setelah ini. Artinya dalam penggantian pot segala macam. Karena pohon sangat-sangat bisa stres. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendiamkan pohon ini di posisi di karantina. Artinya diteduhkan, kemudian sehari 1 kali dispray pakai B1 ya, untuk mengoptimalkan kamium ini mendapatkan vitamin-vitaminnya. Iya, agar pohon tidak stres. Begitu sudah mulai tumbuh tunas, harus sabar dulu karena tunasnya itu minimal 5 daun. Minimal 5 daun. Minimal 5 daun. Itu pohon sudah menunjukkan kestabilan. Barulah kita bisa menempatkan di tempat yang panas. Mungkin dalam kurun waktu 2-3 bulan baru kita melakukan sebuah reposisi pot. Mau ganti pot yang kayak gimana ya? Iya. Terus untuk gini Bli, untuk pemiliknya sendiri itu gimana ceritanya bisa memberikan pohonnya kepada Bli itu? Soalnya kan saya lihat di beberapa postingannya itu pohonnya sempat ngebrom ini, nggak teratur gitulah. Iya. Menurut pemiliknya pohon ini sudah sangat lama, bahkan tidak terurus. Karena mungkin belum bisa istilahnya melakukan sebuah reposisi yang tepat ya. Dan akhirnya diberikan kepada saya dengan segala kekurangan saya dan memberikan tanggung jawab penuh ya terhadap pohon ini. Ya, saya melakukan reposisinya seperti ini. Itu sahabat. Kalau sahabat ingin pohonnya lebih kelihatan ekstrim, bisa dioper ke sini ya. Dioper. Bukan bola ya. Soalnya di sini sahabat nggak ada yang itulah. Pasti masuk keluarnya seperti ini. Terus untuk gini Bli, ya apa namanya, saran-saran pada sahabat di rumah tentang serut sendiri itu loh. Soalnya kan ada teman-teman mungkin dia menilai pohon serut itu gampang tapi susah untuk hidupnya seperti itu loh. Iya. Sebenarnya dalam berbonsai, apapun jenis pohonnya atau apapun jenis spesifik dari pohonnya itu sebenarnya tidak ada yang gampang. Kalau kita mau melakukan proses bonsai itu dengan sepenuh hati atau maksimal, tidak ada yang gampang. Memang memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama dalam membuat konsep bonsai seperti yang ada di imajinasi kita. Memang
sangat memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut saya, membuat sebuah bonsai, membuat sebuah konsep bonsai bisa dikatakan dari bahan minimal memerlukan waktu 10 tahun. Minimal ya. Minimal memerlukan waktu 10 tahun agar kita bisa melihat sebuah konsep bonsai dalam kematangan, dalam berkesenian, dan mungkin dalam konteks sebuah kontes minimal 10 tahun. Nah itu sahabat, jadinya kita harus mengerti dulu belia tentang konsep sebuah bonsai itu. Ya. Soalnya kan nggak bisa asal main tekuk-tekuk saja tanpa melihat perbandingan batang, cabang, Ya. biar kebelenan. Ya. Terus sampai lupa nih sahabat, mau tanya tentang ini gayanya masuk apa ya Bli? Oh ya, kalau masalah gaya ini menurut saya ya, Ya, ini masih di ranahnya bunjin. karena bunjin. Bunjin atau literati. Orang-orang Eropa bilangnya literati, kalau kita bunjin, kalau orang Jepang bunjingi. Bunjingi. Bunjingi ya. 3 bahasa sahabat. Dan saya memang sangat menyukai dari konsep bonsai ini yang bergaya bunjin ini. Karena bagi saya pohon bunjin atau sebuah bonsai bunjin itu paling mewakili sebuah apa ya, sebuah Terasa. rasa atau emosi alam yang kental. Kita bisa lihat dari pohon ini yang kelihatan kurus kering dengan tekukan, dengan patahan alamnya, dan kemudian masih bisa bertahan. Jadi emosi alamnya atau kekerasan alamnya itu sangat ditampilkan oleh gaya bonsai seperti bunjin ini. Gitu. Makanya sahabat kalau kesini jangan heran karena rata-rata koleksi beliau itu pasti stylenya bunjin. Sangat suka dengan karena penampilan yang elegan ya. Elegan, Ya. Dari alurnya, dari percabangan, bahkan dari ketuaannya, bunjin itu sangat, bagi saya sangat puas sekali. Nih sahabat, mungkin kalau pemiliknya nonton ini keneran, kenapa bonsai seperti ini? Ini kalau saya lihat nih sahabat, tak sempat berpikir ini pohon apa bisa kalau dibilang ditekuk-tekuk kayak gini loh, gitu. Ternyata baru saya tanya-tanya belinya ini namanya serut ini. Waduh, Ya, serut jadi bisa ditekuk seperti ini. bisa, semua bisa. Tapi ada pohon yang memang harus ditekuknya dari kecil. Ada yang pohon jenisnya bisa ditekuk walaupun batangnya besar. Seperti sancang atau mungkin anting putri atau jenis tikus yang notabene kayunya itu agak regas, artinya mudah patah, renyah. Lebih baik melakukan penekukan memang dari batang yang kecil. Tapi untuk jenis serut sendiri kayunya memang cukup keras, ya, jadi bisa diakali lah. Diakali. Nah ini yang terakhir nih Bli. Ya. Kalau sahabat mungkin di rumah punya pohon bisa dibilang lurus lah Ya. untuk jenis serut, kan teknik yang bagusnya untuk mengakali biar geraknya lebih bagus lah gitu, gimana caranya? Umpamanya kita mempunyai bahan yang lurus ya, Ya lurus ya. yang mungkin mau dikonsep bunjin, Ya. mungkin mau dikonsep bunjin. Bunjin itu tidak selalu monoton dengan sebuah gerakan yang bisa dikatakan surrealis, yang aneh atau segala macam. Ya. Bunjin itu bahkan sangat indah, walaupun dia itu tegak lurus. Dalam posisi tegak lurus, hanya kita melakukan percabangan yang dinamis, seolah-olah pohon itu memang kelihatan tinggi walaupun pohonnya pendek, mungkin dalam ukuran medium. Ya. Tapi begitu kita menaikkan dalam sebuah pot, dalam sebuah konsep bonsai, kita memandang itu memang pohon itu sangat tinggi. Di alam itu kita melihat sebuah pohon tinggi. Itu konsep dasar sebuah pohon bunjin pada awalnya. Kalau kita mempunyai sebuah patah-patahan seperti ini, tentu saja kita harus merubah sebuah konsep, walaupun tetap dalam ranah sebuah pohon bunjin. Jadi konsep itu nomor 2 sebenarnya. Yang pertama itu adalah penerapan apa yang pohon itu mau. Kita mengikuti kemauan sebuah pohon, artinya dalam sebuah gaya bonsai. Kalau pohon itu lurus memang sangat tegak lurus gitu, ya dibiarin saja, biarin aja memang lurus seperti itu. Cuman kita mengambil sebuah konsep pohon yang di alam yang tinggi lurus
dengan percabangan yang tidak terlalu banyak, karena pohon ini memang di alam memang seperti itu. Nah itu sahabat, jadi mungkin udah terbuka lah untuk sahabat di rumah tentang penjelasan beli tentang pohon-pohon lurus seperti itu ya beli ya. Ya, intinya kita mengikuti maunya pohon atau sebuah drama alam pohon. Kita jangan memaksakan Kehendak sendiri. kehendak. Ya mungkin kalau kita memaksakan, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses dari pohon itu sendiri. Mungkin karena tinggi kita potong bikin mame itu lama sekali. Itu lama lah. Ya. Itu ngenol sekali itu. Ya itu ngenol istilahnya. Kalau menurut saya sendiri dalam sebuah terapan membuat sebuah bonsai, saya selalu mengacu pada sebuah konsep memaksimalkan bahan yang ada. Memaksimalkan bahan yang ada. Artinya saya tidak pernah memaksakan hal apapun dalam sebuah pohon. Toh semua gaya bonsai ada di alam. Jadi kita tinggal meneruskan menurut konsepnya masing-masing. Itu sahabat, tadi perbincangan kita tentang penekukan serut dan tips dan trik dari Beli Wayan tentang bonsai. Nah, terima kasih untuk sahabat di rumah yang sudah selalu mensupport channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih, dan yang terakhir untuk Beli, salam bonsai dulu Beli. Salam Salam bonsai.